Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Tetap semangat belajar ya. Hari ini mata pelajaran kalian adalah PPKN. Bab yang akan kita bahas pada hari ini mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan materi yang akan kita bahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, makna yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua adalah kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Makna yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka karena sudah menjadi hak kodrat bagi setiap bangsa. Kemerdekaan ini diberikan dalam wujud hidup kebersamaan, tidak kepada masing-masing individu. Setiap individu mempunyai hak kebebasannya, tetapi juga dibatasi oleh hak orang lain. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, pada alinea kedua berisi tentang keberhasilan perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia, pemeliharaan kemerdekaan bangsa Indonesia menggunakan sifat-sifat yang menjunjung kewibawaan bangsa Indonesia, di antaranya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan juga makmur. Merdeka yaitu bebas dan tidak terikat oleh siapapun. Berdaulat artinya berkuasa dan kekuasaannya tampak baik keluar maupun ke dalam. Adil maknanya memberikan sesuatu yang sesuai dengan haknya masing-masing. Dan makmur yaitu keadaan masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal ini berisi penegasan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai karunia dari Allah yang Maha Kuasa, mewujudkan keinginan luhur untuk mencapai kemakmuran berdasarkan norma-norma keadilan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia terletak pada rakyat Indonesia sendiri. Pada alinea keempat, berdirinya bangsa Indonesia ditandai dengan pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan beberapa tujuan dari bangsa Indonesia. Yang pertama, melindungi bangsa Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, membentuk pemerintah negara dengan menyusun undang-undang dasar. Yang keempat, bangsa Indonesia merupakan negara republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang kelima, negara Indonesia berdasarkan negara Pansilas. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kedudukan pembukaan setingkat lebih tinggi daripada pasal-pasal karena mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan, memuat tujuan dan dasar negara Indonesia, dan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan pasal-pasal.
Pembuatan pasal-pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dalam pembukaan. Oke anak-anak, materi kita sudah habis. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.